Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya punya Redmi 8A, kasusnya mati total. Akan saya coba ACP. Tadi sudah saya angkat ini IC CPU-nya. Nah, di sini saya akan mencetak ulang IC CPU-nya di cetakan IC universal seperti ini. Apakah bisa hidup kembali atau bagaimana setelah nanti dipasang? Oke. Setelah saya bersihin tadi, kemudian saya pasang di sini, dan jangan lupa tutup menggunakan aluminium foil seperti ini, karena untuk terutama yang masih belajar seperti saya, ini cukup membantu. Kecuali yang sudah expert atau yang sudah suhu, mereka hanya menggunakan tisu dan pinset saja sudah bisa mencetak ulang dengan baik, sudah bisa reballing IC dengan baik kalau bagi para suhu. Sementara untuk kita para pemula bisa menggunakan alat bantu seperti yang saya gunakan ini, yaitu aluminium foil. Nah, seperti ini. Setelah dirasa sesuai pas pada tiap pin dengan cetakannya, kemudian direkatkan dan akan kita lumeri dengan timah pasta. Oke, saya menggunakan timah pasta merek mekanik seperti ini. Jadi di sini tutorialnya adalah tutorial mencetak atau reballing IC CPU. Karena kalau seorang teknisi sudah bisa mencetak IC CPU seperti ini, itu sudah pasti bisa mencetak IC-IC yang lainnya. Kenapa? Karena IC CPU seperti ini adalah IC yang cukup sulit di antara CPU di antara IC-IC yang lainnya. Dibanding IC power atau MC, inilah yang paling sulit yang selama ini saya alami. Namun setelah sekian lama saya mencoba dan gagal, terus saya menemukan cara yang saya anggap bisa di sharing kepada setiap teknisi pemula. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, seperti ini. Diratakan dengan jari saja. Kemudian di blower. Nah, gunakan jarak aman dulu, jarak dari agak jauh, agar si campuran timah dan istilahnya mungkin campuran timahnya menguap dulu, sehingga yang tertinggal cuma timahnya saja yang bisa menjadi kaki-kaki IC ini. Harus sabar, karena kalau terlalu dekat jaraknya atau suhu terlalu panas, biasanya dia muncrat, itulah keluar dari cetakannya, sehingga tidak terbentuk kaki-kaki IC-nya dengan baik. Nah, perlahan seperti itu. Sudah mulai lebih dari setengahnya terbentuk kaki-kaki IC. Nah,
Nah, sudah hampir menyeluruh, kira-kira sudah menyeluruh. Nah, triknya ada di sini. Jadi ketika kita sudah melihat terbentuknya semua pin atau kaki dari IC BGA ini, biasanya ada 1-2 kaki yang tidak terbentuk. Kenapa? Karena biasanya kita memerlukan 1 atau 2 kali tambahan dalam proses mencetak IC seperti ini. Diratakan dulu supaya kaki-kaki atau pin yang tidak pentingnya dia lepas, copot seperti ini. Nah, disentuh atau digosok sama jari saja kaki atau pin yang tidak ada pin IC nya, karena ini menggunakan universal cetakan universal. Nah, jadi ada kaki-kaki yang bolong atau yang kosong seperti ini. Mungkin ini dirasa sudah agak cukup, tapi meskipun ada 1-2 kaki, biasanya saya tempel ulang ke sini, kemudian saya lumuri lagi dengan timah pasta dan saya panaskan kembali. Namun sebelumnya akan saya coba ratakan terlebih dahulu menggunakan stilet atau cutter. Di sini saya menggunakan silet saja. Agar kaki-kakinya itu rata. Nah, sudah hampir terlihat jelas. Nah, kita coba panaskan ulang. Masih tetap jaga jarak aman, karena kalau terlalu dekat yang bermasalah itu biasanya melengkung cetakannya sehingga kaki-kakinya itu ikut keangkat. Jadi kesabaran dan ketelatenan mutlak diperlukan dalam proses cetak mencetak IC BGA CPU ini Qualcomm ya, jenis IC CPU Qualcomm. Kakinya cukup banyak, mungkin berdimensi sekitar 1x1 cm saja. IC ini cuma untuk jumlah kakinya mungkin lebih dari 100, mungkin 200 kaki. Kita coba. Nah, kayaknya sudah sempurna. Nanti kalau ada 1-2 kaki atau ada yang belum terbentuk, bisa dimasukkan ulang ke cetakannya, dilumeri lagi, diratakan lagi. Jadi triknya seperti itu saja. Kita tunggu lebih dingin saja untuk kita bersihkan. Jadi ketika panas jangan langsung dibasuh thinner, karena akan menyebabkan IC nya mati. Nah, seperti ini. Dibersihkan dulu. Mungkin ketika proses pergantian IC korpo itu, karena sebelumnya juga sudah ditangani oleh teknisi yang lain, cuma belum down. Cuma yang sial itu saya teknisi terakhir yang menggarap HP ini. Ketika IC korpo saya ganti dan saya taruh semalam, tiba-tiba di pagi harinya HP-nya jadi no display alias blank screen, alias LCD-nya redup, gelap, tidak ada cahaya. Nah, kira-kira sudah sempurna belum? Kita lihat dulu. Kita zoom. Oke,
aman ya pemirsa. Jadi seperti inilah, tinggal kita bersihkan di beberapa sudut. Nah, oke, jadi demikian para teknisi pemula khususnya yang ingin mencetak IC CPU khususnya bermerek Qualcomm Snapdragon tipe apapun itu. Saya lebih suka menggunakan cetakan IC universal dengan cara yang seperti tadi saya lakukan. Kalau ada pin yang belum terbentuk atau kaki-kakinya yang lepas, kita bisa masukin lagi ke cetakan, lumeri lagi, dan panasin lagi dengan blower. Jadi tidak usah dibabad semua dan ulang lagi, itu lebih repot. Oke, terima kasih tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.